Bab 2780. Aku tak terkalahkan. Curang. Molly berkedip, bagaimana cara curangnya? Mileye tersenyum dan berkata, kenapa kamu ingin aku pergi bersenang-senang? Molly melihat ke arah Mileye, lalu berkata, aku melihatmu bertarung sebelumnya, aku tahu, kamu memiliki jurus besar yang tersembunyi. Selain itu, kami hanya memiliki sedikit kultivator pedang yang kompeten di sini, jadi aku ingin melihatmu bertarung. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu aku akan naik untuk mencoba. Molly tersenyum dan berkata, oke. Dengan pemikiran di benaknya, Mileye tiba-tiba terbang dengan pedangnya, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan muncul di platform bela diri dewa. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Mileye. Harus dikatakan bahwa gerakan menghunus pedang Mileye di atas panggung cukup keren. Mileye menatap semua orang di lapangan, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, senang bertemu dengan kalian. Setiap orang. Saat ini, suara Molly tiba-tiba terdengar di kepala Mileye. Siapapun yang ingin kamu tantang, kamu harus memberi mereka nadi alam semesta terlebih dahulu. Nadi alam semesta. Mileye kaget, lalu menggeleng dan tersenyum. Ternyata tantangan ini juga merupakan salah satu cara untuk menghasilkan uang. Tapi, hal tersebut wajar, biarpun nama itu penting, tapi jika uangnya tidak cukup, para jenius ini mungkin tidak akan begitu antusias. Setelah menarik pikirannya, Mileye menoleh untuk melihat ke-36 pilar batu. Dia melihat pilar terakhir, yang memiliki dua karakter besar tertulis di atasnya, Kenchen. Dan di bawah baris kata ini, ada baris kata lain, tantang sekali, 100.000 nadi alam semesta. Tantang sekali 100.000 nadi alam semesta. Mileye tersenyum tipis. Yang paling banyak dia miliki saat ini adalah uang. Dia membuka telapak tangannya dan sebuah cincin penyimpanan perlahan melayang di depan pilar batu. Setelah beberapa saat, pilar batu itu bergetar sedikit, dan kemudian, seorang pria keluar. Itu adalah pria yang bertarung dengan Vergoku sebelumnya. Kenchen. Kenchen melirik ke arah cincin penyimpanan. Melihat bahwa nadi alam semesta di dalam cincin penyimpanan cukup, dia segera menyimpan cincin penyimpanan tersebut, lalu melirik ke arah Mileye, dan hendak berbicara, ketika Mileye tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan langsung menebas Kenchen dengan pedangnya. Melihat pemandangan ini, penonton pun gempar. Apakah langsung mengambil tindakan sekarang? Kenchen juga terkejut. Dia tidak menyangka pihak lain akan menyerang secara langsung, bahkan tidak mengucapkan kalimat pembuka. Orang ini tidak punya moral seni bela diri. Ketika Kenchen sadar kembali, pedang Mileye telah mengenai bagian atas kepalanya. Meski lengah, Kenchen tetap bereaksi sangat cepat, dan dia menyatukan kedua tangannya. Dengan gerakan ini, dia dengan paksa menjepit pedang Mileye. Dan pada saat itu, tangan Mileye yang memegang pedang biru gaib tiba-tiba berputar. Pupil Kenchen tiba-tiba menyusut, dan dia terkejut, karena dia menemukan bahwa pedang di depannya sangat tajam, dan fisik serta kekuatannya tidak dapat menghentikannya sama sekali. Jadi dia segera melepaskannya, tapi sudah terlambat, telapak tangannya langsung terpotong dan darah berceceran. Setelah kedua telapak tangan dipotong, Kenchen merasa ngeri, dia mengetuk ringan kaki kanannya, dan melayang ke belakang. Pada saat ini, pedang Mileye menyerang lagi seperti guntur, tidak memberinya peluang bernafas sama sekali. Menghadapi pedang yang menakutkan ini, Kenchen tahu bahwa dia tidak bisa menangkisnya, karena pedang Mileye terlalu tajam. Tapi, karena kehilangan kesempatan, dia tidak bisa mengelak sama sekali, jadi dia hanya bisa memilih untuk bertarung dengan sengit. Ekspresi kejam melintas di mata Chenke, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras,
lalu sebuah bayangan naik ke langit dari tubuhnya, langsung mengenai pedang Mileye. Bang! Mileye menebas dengan pedangnya, bayangan itu tiba-tiba terkoyak. Tapi, saat ini, Ken Chen telah mundur beberapa puluh kaki jauhnya. Dia menatap Mileye, dan perlahan mengangkat tangannya. Ruang hampa di depannya mulai bergetar hebat, dan pada saat yang sama, ruang waktu di sekitarnya sedikit demi sedikit menjadi ilusi. Di kejauhan, Mileye sedikit mengernyit dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia ingin segera mengambil tindakan dan melakukan serangan pendahuluan. Saat ini, tubuh Ken Chen menghilang di kejauhan. Di kejauhan, pupil mata Mileye tiba-tiba menyusut, dan dia menebas dengan pedangnya. Tapi, ketika dia menebas dengan pedang, dia meleset. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa dia tidak lagi berada di panggung Shenwu, tapi di dunia yang tidak dikenal. Dunia ini berada dalam kekacauan, dia tidak dapat melihat langit atau bumi, lingkungan sekitar kabur dan tidak nyata. Di bawah panggung Shenwu, seseorang berseru, dunia diri sejati. Master alam diri sejati yang asli berarti dia telah mengembangkan sebuah dunia alam diri sejati. Di dunia ini, dia adalah penguasa dan mengalahkan semua orang. Oleh karena itu, Master di alam diri sejati benar-benar menekan Master di bawah alam diri sejati. Jelas sekali, Ken Chen mengetahui bahwa Mileye bukan alam diri sejati, jadi dia langsung menggunakan dunia diri sejati. Pada saat ini, Ken Chen tiba-tiba muncul di depan Mileye seperti hantu, dan Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Jelek. Ruang waktu robek. Tapi saat ini, Ken Chen menghilang secara misterius. Mileye menyipitkan matanya sedikit, lalu tiba-tiba berbalik, dan menusuk dengan pedang. Tapi pada saat pedang itu ditusuk, dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan pedangnya sudah berkurang banyak. Pada saat ini, pedang biru gaib terhantam. Bang! Seberkas cahaya pedang hancur, Mileye mundur ribuan kaki jauhnya dengan pedangnya, dan segera setelah dia berhenti, dia menemukan bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitarnya. Itu semua karena Ken Chen. Melihat pemandangan ini, Mileye perlahan menutup matanya. Dia tahu bahwa dia sekarang berada dalam batasan yang mirip dengan sebuah domain spiritual. Di domain ini, kekuatannya ditekan, tapi kekuatan Ken Chen meningkat. Untuk mengalahkan lawan, dia harus menghancurkan penghalang ini terlebih dahulu. Setelah memikirkan ini, Mileye tiba-tiba membuka matanya, merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib di tangannya bergetar hebat, lalu menghubung ke angkasa dengan jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya. Pedang itu menghancurkan langit. Jelek. Pedang biru gaib menghubung ke langit, merobek seluruhnya, dan dalam sekejap, ada robekan besar di atas kepala Mileye, dan dari lubang ini, dia melihat panggung Shenwu di luar. Dunia nyata. Dan pada saat ini, bayangan yang tak terhitung jumlahnya telah melintas di depan Mileye. Pukulan terkuat. Ken Chen juga tahu bahwa Mileye yang memegang pedang dewa, tidak dapat dihentikan sama sekali di dunia diri sejati, jadi dia dengan tegas memberikan serangan terbaiknya. Mileye memandang pedang biru gaib di atas kepalanya. Saat ini, sudah terlambat baginya untuk menarik pedangnya, dan dia tidak berniat menarik pedangnya. Tanpa pedang biru gaib, Mileye masih kultivator pedang yang kuat. Mileye menghentakkan kaki kanannya dan mengangkat tangannya, naik. Dalam sekejap, jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi pedang dan membubung ke angkasa. Tangkis langsung. Bang! Tiba-tiba, seluruh dunia diri sejati bergetar hebat, dan suara ledakan bergema terus-menerus. Setelah beberapa saat, seluruh dunia diri sejati mulai hancur. Tidak lama kemudian, Mileye dan Ken Chen muncul di panggung Shenwu.
Mileye berdiri dengan memegang pedang, pakaiannya berkibar, terlihat sangat keren. Ken Chen dipenuhi bekas pedang di sekujur tubuhnya, dan ada darah di sudut mulutnya, cukup mengenaskan. Mileye tersenyum tipis, terima kasih sudah mengalah. Mengalah. Begitu pernyataan ini keluar, terjadi keributan di tempat tersebut. Semua orang benar-benar bingung. Kalah. Apakah Ken Chen memang kalah? Lalu Molly pun terpana, apakah kalah begitu saja? Seharusnya tidak demikian. Dia telah menjatuhkan Mileye dengan satu pukulan sebelumnya. Dan kekuatannya sebenarnya sedikit lebih buruk daripada Ken Chen. Ini tidak normal. Di sisi lain Mileye, Ken Chen juga terlihat bingung, apa aku kalah? Tentu saja dia tidak kalah. Dia hanya terlihat sedikit malu di permukaan. Mileye tersenyum tipis, Saudara Chen, jika kamu terus bertarung, ini akan menjadi masalah hidup dan mati. Menurutku kamu cakap, jadi aku akan berhenti hari ini. Kita akan bertarung lagi di lain hari. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan sebotol ramuan perlahan melayang di depan Ken Chen. Saudara Chen, botol ini berisi ramuan penyembuhan berkualitas super. Kamu terluka parah, jangan ditahan, cepat makan. Kita akan bertemu lagi nanti. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, berdiri dengan pedangnya, dan menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Ken Chen melihat pil di depannya dengan kebingungan di wajahnya. Apa-apaan? Di lapangan, orang-orang itu memandang Ken Chen dengan ekspresi heran. Sebenarnya Ken Chen kalah atau tidak? Saat ini, Ken Chen tiba-tiba berkata dengan bingung, siapa dia? Bagaimana bisa seperti ini? Mileye kembali ke arena seni bela diri tempat dia baru saja datang. Dia berbaring di tanah dan perlahan menutup matanya. Mengingat kembali pertempuran sebelumnya. Dia menemukan bahwa dia masih memiliki banyak kekurangan, terutama di dunia diri sejati. Dia masih terluka, tapi kecepatan pemulihannya terlalu cepat. Apalagi sebelum keluar, dia berganti jubah lain. Tentu saja Ken Chen tidak terlalu banyak berpikir. Mileye melihat pedang biru gaib di tangannya. Dia menemukan bahwa tanpa armor Yana, dia masih jauh lebih lemah dan tidak bisa lagi menggunakan kekerasan. Tanpa pedang biru gaib, masih agak sulit baginya untuk menembus dunia diri sejati pihak lain. Mileye menghela nafas dengan suara rendah. Sepertinya dia hidup terlalu nyaman akhir-akhir ini. Saat ini, Molly tiba-tiba muncul di samping Mileye. Dia mencondongkan tubuh dan menatap Mileye dan berkata sambil tersenyum, kamu tampaknya cukup pandai bertarung. Mileye tersenyum dan berkata, lagi pula aku tidak bisa mengalahkanmu. Molly menggelengkan kepalanya, kamu lebih kuat dari yang aku kira, kamu menunjukkan kelemahan kepadaku. Mileye tersenyum dan berkata, Molly, bolehkah aku menanyakan sesuatu padamu? Molly mengangguk, oke. Mileye berkata dengan suara yang dalam, energi spiritual di dunia kalian sudah sangat habis, tapi kenapa masih banyak master di sisi kalian? Molly menggelengkan kepalanya, kami punya banyak master kelas atas, tapi tidak banyak master kelas menengah dan bawah. Mendengar ini, Mileye mengerti. Di alam semesta tiada batas ini adalah memfokuskan semua sumber daya pada orang-orang yang luar biasa itu, sedangkan yang di bawah. Molly tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan kalian? Apa masih banyak master sekarang? Mileye terdiam. Master alam semesta nyata pasti jauh lebih lemah dari master alam semesta tiada batas. Alasan paling langsung adalah setelah era ribuan klan, peradaban terputus. Dan sekarang, kekuatan terkuat di seluruh alam semesta nyata adalah Akademi Guanxuan dan klan Yang, ditambah Paviliun Xianbao. Molly tiba-tiba berkata lagi, kamu termasuk di level berapa di tempat kalian?
Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, di bawah 3 pedang, aku tak terkalahkan. Molly sedikit mengernyit, dengan kata lain, kamu termasuk 4 kultivator pedang paling berbakat di tempat kalian. Mileye mengangguk, ya. Molly tersenyum tipis, tidak apa-apa. Artinya peradaban tahu pedang di pihak kalian sepertinya tidak terlalu tinggi. Haha. Mileye bersambung.